Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus. Minggu ini dinamakan dengan Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui minggu ini, kita diingatkan bahwa kita dapat berseru kapan saja kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan-pergumulan kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Yeah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami didamaikan dengan Engkau. Hanya dengan perantaraan satu nama, yaitu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami dapat berseru dan bersekutu dengan Tuhan kapan saja kami mau. Kiranya anugerah yang besar ini dapat kami pergunakan sebaik-baiknya. Dengarlah seruan kami kepadamu ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu di tengah ibadah ini dan juga pada saat-saat kehidupan doa kami. Amin. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 7 dan ayat 15. Demikian dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus penebus orang
Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan kepadamu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan kami kepadamu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami juga mengkhawatirkan tentang apa yang kami makan dan apa yang kami pakai. Sementara Engkau telah mengingatkan kami, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Esok memiliki kekhawatirannya sendiri. Tidak ada satu kebaikan pun yang dapat kami nikmati dari ketakutan kami. Sebaliknya, kami semakin cemas dan gelisah menjalani kehidupan kami. Untuk itu, kami memohon. Teguhkanlah iman kami untuk semakin mempercayai-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kesusahan ini, betapa sering kami gelisah dan mengeluh. Kami terlalu sering mendengar dan mempercayai berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Padahal Engkau telah berfirman bahwa masa depan kami dan dunia ini hanya ada padamu. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap beriman teguh kepadamu dan mempercayakan segalanya pada tangan pengasihan-Mu saja. Ampunilah kami ya Tuhan, dan dengarkanlah seruan kami kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam menghadapi ujian iman ini. Meskipun kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami sehari-hari, namun kami percaya bahwa ini semua terjadi atas izin Tuhan. Oleh karena itu, kami berseru, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Kami percaya hanya Engkaulah sumber segala karunia yang melimpah. Ya Tuhan, karuniakanlah kami keindahan yang dulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi ini. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kami menantikan kemurahan-Mu memulihkan kami ya Tuhan, melalui pemerintah kami dan melalui kedisiplinan dan kepatuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang menjadi andalan kami selain dari kasih-Mu yang besar. Karena itu, hanya kepadamu lah kami berlindung dan berserah. Dekat
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata
oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, yang turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu Eksaudi, 24 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik minggu kita hari ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. 2. Aksi solidaritas tahap kedua. Hari Sabtu yang lalu, tanggal 16 Mei 2020, gereja kita sudah melaksanakan aksi solidaritas tahap kedua kepada 83 keluarga, warga sekitar gereja, dan 34 keluarga anggota jemaat HKBP Jatimurni yang terkena dampak COVID-19. Melalui warta jemaat ini, gereja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Jatimurni atas kebersamaan kita untuk mensukseskan aksi solidaritas ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan sukacita. Amin. 3. Sumbangan masuk ke panitia pembangunan HKBP Jatimurni. Melalui warta ini, gereja dan panitia pembangunan HKBP Jatimurni mengucapkan terima kasih kepada jemaat HKBP Jatimurni dan simpatisan yang memberikan bantuan langsung ke rekening pembangunan HKBP Jatimurni. A. Keluarga MT Sianipar Borusitorus, Jemaat Bethlehem, Rp1.850.000. B. NN Rp500.000. C. NN Rp1.000.000. D. Keluarga M. Simanjuntak Borusirait, Jemaat Nasaret, Rp500.000. E. Keluarga P. Siahan Borusilalahi, Jemaat Sion, Rp5.000.000. F. Keluarga Putrawan Siagian, Rp300.000. G. Keluarga P. Sitorus Borulubis, Jemaat Yerusalem, Rp300.000. H. Femi melalui via keluarga CA Sitompul, Situa JHD Borusilaban, Rp800.000. Total Rp10.250.000. Melalui warta ini seluruh jemaat dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. 4. Jemaat yang sakit. Gereja mengajak seluruh jemaat mendoakan saudara kita yang sedang sakit. A. Inang Nyonya Sagala Boruha Beahan, perawatan di rumah, Ruas Wik Nasaret. B. Inang Opung Eplin Borusimbolon, perawatan di rumah, Ruas Wik Sion. C. Amang Pratama Sitorus, perawatan di rumah, Ruas Wik Jerusalem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Mei 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah laporan keuangan dan warta jemaat di HKBP Jatimurni dalam minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan dan pelayanan bagi gerejanya. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu ini di Minggu Eksaudi kita disapa oleh firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah pepatah Inggris yang mengatakan, "Be a warrior, not a warrior." Jadilah seorang pejuang, warrior, bukan pecundang, warrior. Dan kemudian pepatah ini dilengkapi lagi dengan pepatah yang lain yang mengatakan, "Be a prayer warrior, not a panic warrior." Jadilah pejuang doa, serdadu doa, bukan orang-orang yang panik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita agar kita menjadi prayer warrior, not a panic warrior. Menjadi orang Kristen yang berjuang dalam doanya, bukan orang Kristen yang mengeluh dan bersungut-sungut dalam kepanikannya. Salah satu prayer warrior yang terkenal di dunia bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis seorang penulis terkenal Inggris dan juga pengkhotbah mengatakan, "My prayer is that when I die, all of hell rejoices that I'm out of the fight." Doaku adalah kalau aku mati nanti, seluruh penghuni neraka akan bergembira karena aku sudah keluar dari gelanggang pertandingan. Sangat menarik doanya. C.S. Lewis menggambarkan dirinya seorang serdadu doa yang sangat tidak disukai oleh iblis. Jadi kalau nanti dia mati, iblis akan sangat senang sebab seorang serdadu doa sudah pensiun. Bari Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini tergantung kita sebenarnya. Apakah betul nanti iblis akan bersorak-sorai ketika C.S. Lewis mati, serdadu doa akan berkurang? Mari kita buat itu tidak menjadi kenyataan. C.S. Lewis bisa saja pergi, tapi akan muncul serdadu-serdadu doa yang lain. Seperti pepatah yang mengatakan, mati 1 tumbuh 1000. Maka mari menjadi prayer warrior, serdadu-serdadu doa. Sehingga ketika seorang serdadu doa meninggal, dia akan langsung digantikan oleh serdadu doa yang lain. Loh, bukankah banyak pengikut Kristus? Kalau begitu bukankah banyak serdadu doa? Belum tentu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Inilah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan hari ini.
bahwa banyaknya orang yang mengikut Yesus dan yang mengelilingi Yesus tidak menjadi jaminan bahwa mereka adalah serdadu-serdadu doa. Tidak menjadi jaminan bahwa mereka adalah prayer warrior. Justru firman hari ini menunjukkan orang-orang yang mengelilingi Yesus adalah panic warrior. Orang-orang yang panik. Orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka minta atau apa yang mereka cari ketika mengikut Yesus. Justru dua orang yang jauh dari Yesus, yaitu orang buta, justru merekalah yang menjadi prayer warrior. Mengikut Yesus belum otomatis menjadikan kita seorang prayer warrior. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop kita hari ini ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang prayer warrior. Memang betul banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita jadikan teladan prayer warrior. Sebut saja namanya Yusuf, Hana, juga Daud, Yabes, dan banyak prayer warrior lainnya yang bisa kita jadikan teladan. Tapi khusus melalui perikop hari ini, kita diajak untuk belajar dari dua orang buta yang menjadi teladan prayer warrior kita. Apa ciri-ciri prayer warrior? Apa ciri-ciri pejuang doa? Dari perikop kita ini, kita bisa mempelajari setidaknya 3 ciri prayer warrior. Yang pertama, seorang prayer warrior akan sadar bahwa kunci doa bukan terletak pada manusia yang berdoa, melainkan pada Tuhan yang menjadi tujuan doa itu. Mari sejenak kita melihat Keluaran 3 pasal yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita perhatikan dari 2 ayat tadi, di situ digambarkan ada 6 kata kerja yang dilakukan oleh Tuhan ketika bangsanya berdoa kepadanya. Mari kita perhatikan ke-6 kata kerja itu. Memperhatikan yang pertama. Yang kedua, aku mendengar kata Tuhan. Yang ketiga, aku mengetahui penderitaan mereka. Yang keempat, aku turun. Dan yang kelima, aku melepaskan mereka. Dan yang keenam, aku menuntun mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Tuhan sampai melakukan hal yang sedetail itu ketika bangsanya berdoa kepadanya. Alkitab mau mengatakan bahwa fokus dari doa bukan manusia, melainkan Tuhan yang mendengarkan doa itu. Orang buta yang menjadi perikop kita hari ini sangat sadar akan hal ini. Mereka tahu betul bahwa fokus doa bukan dirinya, bukan pula orang-orang yang ada di sekelilingnya, tapi Tuhan yang menjadi sasaran doa itu. Itu sebabnya mereka tidak ambil pusing dengan situasinya yang tidak layak. Atau mereka juga tidak ambil pusing ketika orang-orang banyak dan murid-murid Yesus menyuruh mereka diam. Karena mereka tahu Tuhan Yesuslah penentunya. Itu sebabnya mereka terus berteriak dan berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang sudah sangat tua yang pernah datang kepada saya untuk minta didoakan. Saya terkejut ketika selesai ibadah bersalaman di pintu gereja,
Opung Boru ini memegang tangan saya dengan kuat dan mengatakan, saya mau bertemu dengan Pak Pendeta di konsistori nanti. Dan betul ketika saya kembali ke konsistori, Opung Boru ini sudah ada di situ. Dan kemudian dia mengatakan, tolong doakan aku. Pergumulanku sangat berat dan iblis berusaha untuk membuat aku kacau. Saya bertanya, ada apa, Opung? Maka dia bercerita. Dulu dia memiliki seorang suami yang sangat baik. Dan juga seorang anak. Anak mereka cuma satu, anak tunggal. Karena mereka cuma memiliki satu anak, kemungkinan mereka memanjakan anak ini. Dan akibatnya anak itu jatuh kepada narkoba. Dan suatu hari anaknya meninggal dunia. Itu membuat Opung Boru ini dan suaminya sangat down. Dan ketika anaknya telah meninggal, hampir setiap hari Opung Boru ini memukuli suaminya. Dan mengatakan, itu karena salahmu, kau terlalu memanjakan anakmu. Setiap hari sampai akhirnya suaminya terkena stroke. Dan ketika suaminya sudah terkena stroke pun, Opung Boru ini terus memukuli suaminya. Sampai suatu hari suaminya jatuh dan meninggal dunia. Maka muncullah perasaan sangat hina dan berdosa dalam diri Opung Boru ini. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Pengakuannya, ada banyak suara-suara yang menunjuk dirinya bahwa dia orang paling berdosa di dunia ini. Dia berusaha untuk berdoa kepada Tuhan, tapi langsung ada suara yang mengatakan, orang sepertimu tidak pantas berdoa kepada Tuhan. Maka inilah keluhan Opung Boru ini kepada saya, agar saya mendoakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa jawaban saya terhadap Opung Boru itu? Saya mengatakan, Opung, saya akan mendoakanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau sadari. Bahwa tidak ada dosa yang bisa mengalahkan kebaikan Tuhan. Tidak ada satu perbuatan jahat pun yang tidak bisa dibersihkan oleh darah Kristus. Aku bisa mendoakanmu. Tapi sepanjang dirimu masih menganggap kau tidak layak, maka doaku pun tidak ada artinya. Maka kau pun harus mulai menyadari bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosamu. Memang betul, iblis akan terus mendakwamu sebagai orang yang tidak layak. Karena itulah tugas iblis, membuat kita terus merasa bersalah. Tapi Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka jangan dengarkan suara iblis. Berhenti melihat dirimu sendiri dan fokuslah kepada Tuhan yang mendengarkan doamu dan yang siap untuk mengampunimu. Mulai malam ini berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun atas semua kesalahanmu. Dan ketika ada suara-suara itu yang hendak mengganggumu, abaikan dan fokuslah kepada Tuhan yang siap mendengarkanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat contoh lain. Saya ingin kita melihat video ini tentang kehidupan seorang ibu yang memiliki suami yang tidak takut sama Tuhan dan memiliki anak yang juga menjalani kehidupan yang jauh dari Tuhan. Namanya Ibu Monica. Mari kita saksikan. Jadi, siapakah Santo Agustinus? Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang.
Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean, yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal, "Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu." Setelah lebih dari 10 tahun terobang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja di seluruh dunia beruntung pernah memiliki seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Dia membuat dasar-dasar teologi yang nantinya akan berkembang menjadi pengajaran-pengajaran Kristen yang hebat seperti yang kita terima sekarang ini. Tapi apakah kita tahu sejarah hidup Agustinus? Agustinus adalah anak yang jahat karena dia mendapat teladan yang buruk dari orang tuanya yang bernama Patricius, penyembah berhala. Tapi dia beruntung memiliki seorang ibu yang bernama Monica yang tidak pernah fokus kepada karakter suaminya dan juga kepada sifat anaknya yang jahat itu. Banyak ibu sekarang jika mereka pada posisi Monica, mereka akan mengatakan, "Sudahlah, aku sudah menyerah. Impossible. Kedua orang ini tidak akan pernah bisa menjadi orang baik." Tapi Monica tidak. Dia tetap fokus pada doanya. Dan tidak pernah satu hari pun dia melewatkan hari itu tanpa mendoakan suaminya Patricius dan juga terlebih lagi anaknya Agustinus. Dan mukjizat itu akhirnya terjadi. Ketika Agustinus membuka Alkitab, ayat pertama yang dia baca langsung mengubah hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Karena kita bisa membuka ribuan ayat Alkitab tapi itu tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Tapi satu ayat Alkitab mengubah Agustinus, sang penjahat, menjadi pengikut Kristus yang setia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada seorang prayer warrior di rumahnya, itulah ibunya. Doa ibunya menyelamatkan dia. Tapi sebenarnya bukan doa ibunya, tapi belas kasihan Tuhan
terhadap ibunya yang tidak pernah berhenti mendoakannya. Itulah yang menyelamatkan Agustinus. Monica fokus kepada Tuhan, maka dia bisa menjadi prayer warrior. Maka jika kita ingin menjadi prayer warrior, jadilah seperti orang buta. Jadilah seperti Monica yang fokus kepada Tuhan, bukan fokus melihat masalah kita. Yang kedua, ciri prayer warrior, pejuang doa yang bisa kita pelajari dari perikop ini, dari kedua orang buta tadi adalah seorang prayer warrior tahu apa yang mereka minta kepada Yesus. Ketika Yesus berhenti dan memanggil kedua orang buta itu, Yesus kemudian bertanya kepada mereka, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Alkitab menceritakan bahwa Yesus berhenti untuk kedua orang buta itu, Alkitab juga hendak menegaskan bahwa Yesus juga akan berhenti untuk kita jika kita berseru kepadanya. Dan ketika Yesus berhenti untuk kedua orang buta itu, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dua inginkan untuk kuperbuat bagimu?" Kedua orang buta itu menjawab langsung kepada kebutuhan mereka yang paling utama. Kami ingin melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa Yesus perlu bertanya? Bukankah Yesus sudah tahu bahwa mereka buta? Ya, maka permintaan mereka adalah supaya mereka bisa melihat. Oh, belum tentu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Belum tentu itu. Makanya Yesus bertanya kepada mereka. Karena banyak orang yang memiliki sakit, tapi permintaan mereka bukan tentang penyakitnya itu. Bisa saja orang buta itu, mereka buta, tapi mereka justru minta mobil, bukan minta supaya mereka melihat. Bukankah itu ciri-ciri manusia sekarang? Mereka memiliki penyakit, tapi bukan penyakitnya itu yang mereka bawa kepada Tuhan, tapi justru permintaan-permintaan yang lain. Maka jika Yesus berhenti untukmu, dan kemudian dia bertanya kepadamu, "Apa yang kau kehendaki aku berbuat kepadamu?" Sudahkah engkau memiliki jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sudahkah engkau menfilter keinginanmu menjadi satu keinginan terbesar untuk Tuhan lakukan kepadamu? Dan apakah kau sudah memastikan bahwa keinginanmu itu benar-benar kebutuhanmu yang paling kau butuhkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada 3 jenis tipe orang yang hidup sekarang ini. Tipe pertama adalah orang yang tidak tahu bahwa dia sakit. Dia selalu merasa dirinya sehat, padahal sebenarnya dia sudah sakit. Tipe kedua adalah orang yang tahu bahwa dia sakit, tapi dia tidak mau sembuh. Dia justru menganggap bahwa kadang-kadang hidup ini perlu agak sedikit sakit. Seorang penulis Inggris yang bernama Harold Nicolson pernah berkata seperti ini, "One of the minor pleasures in life is to be slightly ill." Salah satu kesenangan kecil dalam hidup adalah untuk menjadi sedikit sakit. Dan mungkin ini yang diikuti oleh banyak orang. Dan kita tahu ya, sekarang ini di media sosial ramai ada YouTuber yang sengaja membagikan makanan sampah kepada orang lain. Bayangkan teganya. Ada juga orang yang membuli seorang anak yang justru berjuang untuk keluarganya. Inilah ciri-ciri bagaimana sakitnya orang-orang di dunia sekarang ini. Mereka tahu bahwa itu salah, tapi mereka tetap melakukannya. Dan yang ketiga, ada tipe orang yang dia tahu bahwa dia sakit,
sehingga dia justru sengaja memelihara penyakit itu untuk mengambil keuntungan darinya. Sehingga orang-orang seperti ini ketika Tuhan bertanya, apa yang kau hendaki kulakukan kepadamu? Mereka tidak akan pernah mengatakan penyakitnya. Mereka justru akan mengatakan keinginan-keinginannya, bukan kebutuhannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita sudah memiliki jawaban? Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau inginkan aku perbuat kepadamu? Apakah kita bisa secerah orang buta itu melihat apa yang benar-benar dan sungguh-sungguh kita butuhkan? Orang buta itu tahu betul apa penyakitnya dan mereka mau penyakit itu diambil darinya. Itulah kebutuhannya yang utama. Apakah kita sudah mengenal penyakit kita dan kita membawanya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarilah permohonanmu, permintaanmu yang terbaik kepada Tuhan adalah kelemahanmu yang selama ini menggerogoti hidupmu, keberdosaanmu, ketidaklayakanmu, dosa yang paling utama menghimpit hidupmu. Justru itulah permohonanmu yang terindah kepada Tuhan. Bawalah itu kepadanya. Seorang prayer warrior tahu apa yang dia minta kepada Tuhan. Sedangkan panic warrior, mereka alih-alih meminta apa yang dia butuhkan, mereka sibuk mendaftar keinginan-keinginan yang sesungguhnya tidak betul-betul mereka butuhkan. Dan yang ketiga, ciri prayer warrior yang diminta untuk kita pelajari dari perikop ini adalah seorang prayer warrior mengerti dan paham untuk apa Tuhan menyembuhkan mereka. Karena Tuhan tidak sembarangan mengabulkan doa seseorang, pasti Tuhan memiliki tujuan. Maka jika kita melihat orang buta itu, mereka tahu betul mengapa Tuhan menyembuhkan mereka. Sehingga di ayat 34 dikatakan ketika Tuhan telah mencelikkan mata mereka, mereka langsung mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar cerita di Alkitab tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan minta disembuhkan. Dan setelah 10 orang kusta itu sembuh, berapa orang yang datang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih? Hanya 1 orang. Dan yang 1 orang itu pun bukan orang Yahudi. 9 orang yang lain yang adalah orang Yahudi justru tidak pernah kembali kepada Tuhan. Begitu mereka sembuh, mereka langsung asik dengan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak sembarangan menyembuhkanmu. Tuhan tidak sembarangan mengabulkan doamu. Ketika Tuhan mengabulkan doamu, pasti itu untuk sebuah tujuan. Dan seorang prayer warrior akan sangat sadar bahwa ketika doanya dikabulkan, ada sesuatu yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Dan pastikan kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Seperti halnya kedua orang buta itu. Maka dari cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kedua orang buta itu cuma buta matanya saja, tapi hatinya sama sekali tidak buta. Dari pertama tadi mereka tahu apa yang mereka minta. Mereka tahu fokus doa kemana. Dan yang ketiga ini pun mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kalau Tuhan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah dalam hatimu juga sudah ada rencana jika nanti Tuhan memulihkanmu, apa yang akan kamu lakukan kepada Tuhan? Ada sebuah contoh tokoh di dalam buku NDHKBP yang bisa kita jadikan teladan prayer warrior. Dari mana kita tahu dia prayer warrior? Itu terpancar dari karyanya yang tertulis dalam buku ND nomor 262 yang berjudul Jehovah Tuhaki. Bisa kita lihat.
Ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia menjadi pengikut Tuhan. Itu terlihat dari isi doanya. Ketika kemudian dia menghadapi penderitaan dan pergumulan, isi doanya itu persis seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu sebabnya doanya dimasukkan ke dalam kategori Ede Taringot tu Paru Kilon, nyanyian tentang penderitaan. Demikian isi lagu itu. Di ayat 1 dikatakan, Jehovah Tuhaki homu wal nina denggan sito pasasude silehon hangoluan sailehon madiau pamatang nahipas maringan madiau bain rohana iyas. Dari ayat 1 ini kita bisa melihat ketika penderitaan menghampiri hidupnya, dia menyadari bahwa itu berasal dari Tuhan. Dan yang dari Tuhan pasti semuanya baik. Maka penderitaan ini pun pasti memiliki tujuan yang baik. Itu sebabnya dia minta kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan segera menghapuskan penderitaan itu dari hidupnya, tapi yang dia minta adalah sailehon madiau pamatang nahipas, maringan madiau bain roha naiyas. Bukankah sering ketika penderitaan menghampiri kita, hati kita langsung berprasangka yang buruk. Akhirnya kita menjadi semakin stres. Maka dia minta kepada Tuhan, sailehon madiau pamatang nahipas, maringan madiau bain roha naiyas. Agar dia tetap berbaik sangka kepada Tuhan. Dan di ayat 2 dia katakan seperti ini. Urupiau madok napatut dohonokku asaturehudok naroa oromaku. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menderita, kita tergoda untuk mengatakan kalimat-kalimat yang bisa membuat emosi orang lain. Kita bisa marah kepada istri kita bisa marah kepada anak-anak kita. Akhirnya masalah kita bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah. Itu sebabnya penulis lagu ini mengatakan, urupiau madok napatut dohonokku asaturehudok naroa oromokku. Kemudian dia lanjutkan, tungbain ma'augomos madok napatuti margogo ma'atong bain dohot hataki. Yang dia minta bukan supaya Tuhan segera menghilangkan masalah itu, tapi seberapa lama pun masalah itu masih ada bersamanya, dia minta kepada Tuhan supaya dia tidak menjadi orang yang emosional, yang sembarangan mengeluarkan kata-kata. Kiranya yang keluar dari mulutku adalah kata-kata yang teguh, yang bukan membuat orang emosi, tapi justru membuat orang terberkati. Luar biasa doa ini. Dan di ayat 3 dia katakan, dinatarsosa kau padauma padelean, si taunon nadiau urupiau mamorsan. Tuhan, ketika aku bergumul, jauhkan dariku hati yang bersungut-sungut. Penderitaanku, bantu aku untuk memikul itu. Luar biasa. Urupiau mamorsan. Dia ingat Yesus yang memikul salibnya via dolorosa sampai ke bukit Golgota. Ketika Yesus pun memikul salibnya, siapa aku sehingga aku tidak pantas untuk memikul salibku. Maka dia minta kepada Tuhan, urupiau mamorsan. Kemudian dia katakan, pamonang autoktong palabok rohaki, parrohana holong bain aka dongaki. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita sadar ketika kita menderita, kita menjadi orang yang emosional, sehingga akhirnya orang-orang di sekitar kita bukan bersimpati kepada kita, tapi justru memusuhi kita. Itulah yang dikatakan oleh penulis lagu ini.
Dia meminta kepada Tuhan agar orang-orang di sekitarnya tidak menjauhi dia. Dan di ayat 4 dikatakan, "Padame ya Tuhan, pasaur tuah kadongan, ai ido nahobar tuhatami o Tuhan." Jangan sampai penderitaan ini membuat aku menjadi manusia yang egois, yang cuma menang sendiri, yang cuma ingin dipahami, sehingga orang-orang menjadi membenciku. Pasaur raudo tuhat tuah kadongan. Biarlah penderitaan ini tidak membuatku egois, tapi aku tetap bisa memahami orang lain, tidak hanya minta dipahami. Dan terakhir dia katakan, molo mararta au binaniasimi, sai unang bediau nageduk saurtusi. Inilah ciri-ciri seorang prayer warrior, yang dia akhirnya tahu bagaimana harus berdoa ketika Tuhan sudah memulihkannya. Alih-alih meminta supaya masalahnya selesai, tapi dia justru meminta seberapa lama pun masalah itu ada dan Tuhan izinkan ada di hidupnya, dia hanya meminta agar Tuhan menyertainya dan menguatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadilah pengikut Kristus ketika Tuhan telah memulihkanmu. Tapi yang terutama lagi, jadilah prayer warrior dalam hidupmu. Seperti halnya Lubis tadi. Sehingga ketika satu prayer warrior meninggal, neraka tidak akan sempat bersuka cita. Karena muncul prayer warrior yang baru. Dan yang terutama, jadilah juga pendoa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Mengingat firman Tuhan minggu lalu, supaya Tuhan meneguhkan janjinya bagimu dan bagi anak cucumu. Selamat menjalani kehidupan doa. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan agar kami bisa menjadi serdadu doa seperti kedua orang buta itu. Menjadi prayer warrior, bukan panic warrior. Dan kami mempelajari 3 hal penting. Bahwa yang terpenting dalam doa adalah Tuhan yang menjadi tujuan doa itu, bukan diri kami dan orang lain. Bahwa kami juga harus tahu apa yang harus kami minta kepada Tuhan. Jika Tuhan bertanya kepada kami, apa yang engkau kehendaki supaya ku perbuat kepadamu? Karena banyak orang Tuhan justru menyembunyikan penyakitnya. Yang mereka minta kepada Tuhan justru keinginan-keinginan yang tidak berguna. Dan sebagai prayer warrior yang ketiga, firman-Mu mengajarkan kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan jika Tuhan mendengarkan doa kami. Agar kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Jadikanlah kami Tuhan prayer warrior bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi dunia ini. Agar neraka tidak pernah bersuka cita walau ada banyak prayer warrior yang meninggal. Sebab akan muncul prayer warrior yang lain. Sehingga dunia akan dipenuhi oleh doa-doa orang percaya. Seperti doa kedua orang buta. Terima kasih karena Tuhan telah menjadi Allah yang mendengarkan seruan umatnya yang berdoa kepadanya. Tetaplah Tuhan menjadi Allah yang mendengarkan seruan dan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Dan gunung
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, raga cilikku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.